Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus jajaran manajemen Rumah Sakit RSUD Dr. Slamet Martodirijo, terutama Bapak Direktur, yaitu yang mulia Bapak Dr. Raden Budi Santoso, dan semua jajaran yang sangat saya hormati, para karyawan dan karyawati RSUD, para hadirin wal hadirat semuanya yang sangat saya hormati dan saya doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan barakah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah, yang bahagia. Pada kesempatan ini saya bisa hadir berada di tengah-tengah para panjenengan, orang-orang baik semua, dalam rangka memperingati hari lahir junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu merupakan suatu kehormatan bagi kami. Kami sampaikan terima kasih kepada panitia dan takmir Masjid Al-Ikhlas sudah sudi memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiri di hadapan para panjenengan semua. Tiada lain niat untuk intifa' bil ilmi, at-ta'lim, al-intifa' bil ilmi. Kita belajar, kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan itu sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan harapan mudah-mudahan pertemuan ini, dan alhamdulillah saya sudah 2 kali di sini, mendapatkan ridha Allah dan bisa sesuai dengan harapan Pak Direktur tadi, bisa menambah pemahaman dan membuat atau merubah perilaku kita meneladani ajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya hormati, mungkin bahasa Madura saja ya. Maleta petecek kakon. Bahasa Indonesia adalah kak kirik kok nih. Sering biasa bedeneng tisa. Cek pun kisah targadisa biasa aferin ben orang baba-baba. Ben orang akar rumput, grassroot, revenare bahasa Madura, masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jemaah, para bapak dan ibu sekalian, kita berkumpul dengan harapan. Di samping kita memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berharap mudah-mudahan kalaban barokah syafaat Kanjeng Nabi. Panapah sebedah ingin angen abdinah, ingin angen para ajunan seja, sebedah ipangkelinah ajunan seja dalam segala halnya, dalam segala permasalahannya, dalam segala babnya. Ya, tontonan dan boleh yakin ipangkelin panjenengan nika posa, iki apa iki? Berdebab keluarga, iki bab anak, bab kesehatan, bab dompet. Walaupun boleh yakin mon dompet insyaallah tebel kafi ini. Ese kartu kafi. Bab anak, bab rumah, bab mobil, bab posisi dan lain-lain sebagainya. Muka-muka peleman dari kantor tapi muka-muka nemu solusi dari ajaran Allah. Karena menurut Allah, bukan menurut pikiran manusia, menurut Allah itu tidak ada sulit, tidak ada yang sulit. Menurut Allah itu hayyin, gampang. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Mun ka Allah ni ka yasir, gampang, tidak ada yang melarat. Mau membolak-balikkan kehidupan kita gampang. Yudabbirul amr, Allah yang mengatur segalanya. Ya.
Dalam surat Yasin saya lakukan baca, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka Allah kun fayakun, selesai. Ya. Tapi pertanyaan besarnya, kun fayakun Allah ni ke bila sudah bagi sampai ni ke? Maklah kau tak gelem kun fayakun malarat modal. Masalah beruntun. Tak ada kun fayakun sama sekali. Benar? Benar ke? Leras. Kun bakun. Ni ya. Bani kun berdefayakun pas takkan ni kun bakun. Mabniun alal pancet wal bakun saya pun nak tu. Jawabannya itu kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat 66. Allah berfirman, muntaroda apa kun fayakun, Allah Subhanahu wa taala fa'budillaha wa kun balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Ada dua saja. Kun fayakun Allah mendawa guleban sampean cukup dua. Kenapa? Kun minasyakirin wa kun minassajidin. Kun minasyakirin, jadilah kalian semua adalah orang-orang yang bersyukur. Wa kun minassajidin, dan jadilah kalian semua minassajidin, di antara orang-orang yang selalu bersujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nika teori Al-Qur'an. Teori manusia tambahin nomor 3, ikhtiar. Usahanya. Kalau teori Al-Quran hanya dua, kun fayakunnya Allah itu bisa sampai kepada kita kun minasyakirin wa kun minassajidin. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah akan menambah nikmat yang telah kita terima, maka Allah juga bekal masemak nikmat-nikmat Allah sikit jauh. Nikmat-nikmat Allah yang jauh yang akan diberikan oleh Allah bekal gempang tuli depan, asalkan kita selalu bersyukur. Makanya mengapa surat Al-Fatihah itu kok begitu hebat? Ketika diturunkan oleh Allah surat Al-Fatihah itu, setan, jin semuanya ngeter acereng. Kenapa? Karena di surat Al-Fatihah itu komplit. Ada bismillah, ada alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita, apabila ingin memulai sesuatu, kalau sudah selesai, alhamdulillah. Dari aspek kehidupan kita, mulai dari kelakuan saya paling kiri sampai kelakuan saya raja, bismillah, alhamdulillah. Ya. Mau memulai sesuatu, bahkan mau memakai sandal saja, oleh Rasulullah ngangkui dari soko kanan, bismillah, ngangkui kelampi, muka kelampi, bismillah, lestari akalampian, alhamdulillah. Dekik tengah malam muka kelampi, bismillah, lestari pengun mangat tengah malam beri bismillah mula lo beri terus titik-titik apal kapi. Nah, Nabi Nuh ketika mendapatkan cobaan, ketika ban Allah epakon kebai perahu ban ecapok badai, mengapa ketika perahu Nabi Nuh ni kamireng, ni Nabi Nuh cukup bismillahirrahmanirrahim, bismillahi majraha wa mursaha. Kalau tulisannya itu majraha, tapi karena keberadaan mireng majrah, panarok mireng bacana majraha wa mursaha, selesai. Ya. Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika ingin memindahkan istana Ratu Bilqis, cukup bismillah, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam kitab Al-Futuhat ini, kalau kita sedang mempunyai berbagai macam masalah, ya, tengah malam kita disuruh membaca surat Al-Fatihah 313. Dari bismillahirrahmanirrahim sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta bantuan. Sebutkan keinginan, hajat, permasalahan apa semuanya, teruskan 313. Ini mujarrab, kata ulama, insyaallah semuanya diselesaikan dengan cara
Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Masuk kepada tema kita. Kong langkong fadlan, ya, terutama kita mensyukuri lahirnya dan diutusnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan, istimewa, sangat-sangat istimewa. Tidak ada yang lebih istimewa dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallah, sungguh telah Allah berikan nikmat 'alal mu'minin, terhadap orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim rasula, ketika Allah mengutus dari di antara kamu semua, yakni Rasulullah, rasulan sebagai utusan. Nikmat yang luar biasa banget. Akbarun ni'mah bi'atsatu Rasulillah. Paling rajana nikmat yang kibanika kautus ajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang kita epakon bergembira, epakon seneng, epakon bunga ketika kita ngistuakin. Maulid itu sebenarnya gambaran kaistokna abba, gambaran ta'zima abba, dan gambaran syukura abba atas lahirah, atas abtina ajunan eka kebai ummatah, ajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dari itu. Ya, jadi gambaran. Bila para ulama itu sangat mengihtimamkan, sangat memprioritaskan ketika ada momentum maulid seperti ini. Momentum ini digunakan sebaik-baiknya untuk betul-betul na'zimaki abad, nyambung rasa, nyambung pangistoh, nyambung cinta dekat ajunan sallallahu alaihi wasallam, sebagai manifestasi dari syukur kita terhadap nikmat yang agung ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak berlebihan seperti yang dibaca MC tadi, itu dauhnya Syekh Yusuf Al-Karhi dalam kitab I'anatul Talibin, gurunya Syed Muhammad, gurunya Syed Alawi. Bahkan ada tambahan itu Syekh Hasan Al-Bisri, beliau itu orang miskin, tak nampak, tapi durilah antusiasnya untuk bermaulid. Beliau itu sampai berkata begini, "Lau kana li mithla jabali Uhudin dhahaban la anfaqtuhu lihtifali maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seandainya saya mempunyai harta sebanyak, mempunyai emas setinggi gunung Uhud di Madinah, mudah-mudahan dapat lebih. Tak ikiman na sekali, pagkeluar kapi, tak sabar gedung kapeng sekali. La anfaqtuhu, akan saya keluarkan lihtifali, untuk merayakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena mula orang iman kan mantap nikah full nikah, tidak ada keraguan sama sekali bahwa merayakan maulid Nabi ini adalah hal yang sangat agung, sangat positif, sangat dianjurkan. Bahkan guru saya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Ihtifal Bidzikra Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menulis, nahnu nahtafil bi maulid Rasulillah la yuqayyad bi zaman wala makan. Kita berihtifal, kita merayakan maulid Nabi ini la yuqayyad bi zaman wala makan, tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Tidak hanya ketika bulan Rabiul Awal, bulan maulid saja amulot, tapi di luar maulid tidak. Bahkan mun kun sampean amulot tanggal 12, tepat tanggal 12 mari kita wastak teman amulot boleh, itulah yang bid'ah menurut Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Tapi kita selalu menyambung rasa, selalu bergembira, selalu merayakan kelahiran Kanjeng Nabi, tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Maulid Syed Muhammad ini luar biasa. Beliau itu mau ngedung amulot, ya, ngedung amulot.
ketika beliau itu kesokan. Setiap tamu yang datang dari mana saja, tidak dibatasi jumlah. Pasir aboy, jemaah haji, jemaah umroh, ngereng, pintu beliau itu terbuka. Tak usah oncom. Saya hadiri ribuan. Apa yang beliau lakukan? Bersolawat, mari as-solawat, mari berjanji. Nika pas ada per orang hanya 3 orang satalam separuh nembi terus ini ada nika. Setiap orang yang hadir. Setinggal peleman nika esanguin kepi. Setiap orang itu 500 rial. Berapa? 500 rial. Mun semakin berapa 500 rial kali Pak Ibu 300. Berapa? Hampir 2 juta lebih. Setiap orang siapa saja, tidak dibatasi. Pada 1000 orang, 1500 orang, semuanya dapat. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka oleh agak dari Pak Direktur. Amin ya Rabbal. Ungkapan kebungaan, ungkapan syukur. Melana, jangan ragu kita bermaulid. Ini adalah merupakan hal yang sangat-sangat dianjurkan dan sudah ditradisikan oleh para guru-guru kita dan para ulama-ulama kita, walaupun dengan metode dan cara macam-macam. Kimun si Andi luar biasa. Si tak Andi pakai kun manisan tak kenapa. Andi manisan setong ketemu benda kana ya jom. Tapi apa Pak? Kok cek hubungan dengan Nabi kok kun Andi manisan? Insyaallah nilainya muka Allah agung. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kitabnya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil judulnya. Artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia al-kamil yang sempurna. Pakon sok koreng guleban sampean. Teti ummatah kanjeng Nabi. Mengapa? Karena kanjeng Nabi itu al-insanul kamil, manusia sempurna. Mau dilihat dari segala sisi, dari segala apa sempurna. Dari postur tubuhnya, kagantengenna, semuanya nega disifati oleh sifatul kamal, sifat sesangat sempurna. Suaranya, bahkan kegantengan Nabi Yusuf itu tidak seberapa dari kegantengan kanjeng Nabi. Kan Nabi Yusuf saos mendatang orang bini pahibrin apel ibrin todi seeseki bini apalah. Nah apa nah? Tanang sudah terpesona terhadap kegantengan Nabi. Apalagi ketemu kalaban kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Dari bentuk tubuh, dari tutur kata, dari akhlaknya, dari tingkah laku, dari segala kesemuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Termasuk nih poin kita ini. Apa? Keteladanan Rasulullah dalam kepemimpinan menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama. Ini memang betul-betul sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah bisa sukses hanya 10 tahun Madinah ini, kesukses luar biasa. Bahkan sampai orang-orang luar orientalis itu mengatakan, saya tidak pernah menemukan orang yang begitu tunduk, loyal, seloyal-loyalnya, walaupun dibandingkan dengan raja-raja yang ada di mana saja di seluruh dunia. Pentingakin ben loyal lah, ben tunduk sahabat kanjeng Nabi terhadap kanjeng Nabi. Itu padahal hanya 10 tahun. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Karena dari pentera, dari fokus manajemen pengaturan kepemimpinan ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab itu Al-Insanul Kamil. Bagaimana Rasulullah ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, orang Madinah ini gak asal ada 2 kubu. Silaku atukaran mulolo. Yang pertama itu kubu Aus dan 2 kubu Khazraj. Golongan Aus dan golongan Khazraj. Ini tidak pernah damai. Mulai ibadah tak tuan damai ini. Rasulullah itu berpikir, memang kok si bisa berdakwah nang Madinah, si bisa ama Islam orang Madinah, mun orang 2 hari laku atokar
atau garang. Contoh, Pak Direktur bisa memimpin rumah sakit dengan baik mun karyawan atau garang lebih. Pas tak loyal misalnya kubu sana A B C D E F G H I J sampai Z, bisa apa tidak bisa? Tidak bisa. Maka yang dilakukan kepemimpinan Rasulullah yang pertama itu mendamaikan dua kubu ini, kaum Aus dan kaum Khazraj. Akor dulu. Ketika kaum Aus dan Khazraj akor, maka kaum Aus dan Khazraj ini kan akor kalaban orang-orang muhajirin, orang-orang pendatang yang akan datang dari kota Makkah. Allah berfirman itu dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, orang-orang kaum Madinah, orang-orang Ansar Madinah yang telah lebih dulu mendeklarasikan keimanannya kepada Rasulullah. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, di dalam dada mereka orang-orang Ansar itu, orang-orang Madinah itu tidak ada sedikit pun rasa jengkel, rasa benci kepada orang-orang yang akan datang, yakni orang-orang muhajirin, orang-orang seefek tak akan Nabi dari Mekah. Sehingga ketika orang-orang muhajir ini kedepak ke Madinah, orang Madinah ini dengan antusias menyambut kedatangan Rasulullah bersama orang-orang muhajirin. Disambut di pelataran yang sekarang ada di Masjid Quba di Madinah, berkumpul ya, dengan riang gembira sambil menabuh rebana, dan sampai makin rebana dengan mengumandangkan qasidah tala'al alaina min sani mada'a. Dan orang-orang Ansor ini kah begitu hormat kepada orang-orang muhajirin sampai mereka itu ngatorin lengki ngereng panjenengan ke compok dan gula, ngereng compok dan gula bagi dua, setong tak angkui panjenengan, setong tak angkui dan gula andi sabar dua toreh sabar roibe, setong din sampean din reng muhajirin, setong din kaum Ansor. Bahkan ya sepora orang-orang Ansor si andi raji dua, andi raji telok dorina ataretan ben orang-orang muhajirin Mekah mun raji ten kula bedese kasokan indi ten kula etelaka ngireng pondut panjenengan. Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Keng jadero jadero iki dorina apa nih kan, dorina hubbu senengah orang-orang Ansor terhadap orang-orang muhajirin. Si andi usaha tore usaha dan kula keduain patungan sampean gak ngangkui sampean sabar kengkun bada sahabat muhajirin ini tak kasokan pengusaha tulen nyamana Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf dapat ke Madinah ini dari orang Madinah ngereng panjenengan dan kula andi pasar keduain. Sayyidina Abdurrahman bin Auf tak anda entan, tapi tunjukin di mana akbarus sauq fil Madinah, tunjukkan eka amma paling raja na pasar nang Madinah, gula tak orang ban sampean gula usaha tibi. Sampai Abdurrahman bin Auf nikah jadi orang terkaya kedua pada masa Rasulullah setelah Sayyidina Uthman bin Affan. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus orang muhajir, orang Ansor dengan kepemimpinan Rasulullah yang begitu piawai dalam menengahi mereka orang-orang selaku atau karan nikah, hidupnya damai, tenang, hidupnya senang mereka. Dan pada seiring waktu berjalan ini kecelakaan lebih biasa kepada natunya laku beda orang baik serok ngirok dari dalam, karena orang-orang itu tidak semuanya nih pas loros kepi ini apa ini mesti beda sebab mana ya canteng Arab sebeda kidan beda Madinah nih keserah dikomandani oleh Rasul Munafik, pimpinan orang-orang munafik yang kibanikang Ibnu Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin
bin Salul. Nega orang setong nega selaku menjadikan Madinah tidak tenang, selaku memfitnah Kanjeng Nabi, selaku memfitnah mengadu domba orang Muhajirin dan orang Ansor. Dia masih atau karena melulu. Mon tampaknya nyaman orang munafik. Orang munafik ini kan lain depan, lain kumun yang ajunan Kanjeng Nabi, say Kanjeng Nabi. Ajunan say Kanjeng Nabi. Enggak. Tapi di belakang Kanjeng Nabi mon bisa ditusuk dari belakang. Ini ada memang dari dulu ada. Tapi Kanjeng Nabi itu dorina istimewa Kanjeng Nabi. Pandainya Kanjeng Nabi, bijaknya Kanjeng Nabi dalam kepemimpinannya. Orang-orang seketika dipenikah semuanya bisa diatasi kelebihan baik oleh ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cak pon reng matura. Dah mah. Alekur mancing tapi aing tak leko. Ya, bisa. Mancing tapi aing pakun pening. Tapi kakar kening. Allahumma shalli ala Muhammad. Terjadi peristiwa pada tahun 6 Hijriah. Nah, ini acara tambah itu ki. Nah, kan sirah Kanjeng Nabi ini kan. Riwayatnya Kanjeng Nabi. Pada 6 Hijriah terjadi di Madinah itu namanya peperangan Bani Al-Mustalik. Saya tidak mau cerita perangnya, ada. Silakan di googling sendiri, banyak itu sudah ada. Saya tidak cerita tentang perangnya. Tapi bagaimana lakonah Abdullah bin Ubay Rasul Munafik nih kak, keangkui mengadu domba orang Islam. Keangkui orang Islam tak fahakora. Maklai Rasulullah ni kejatuh martabatnya. Peleman dari peperangan Bani Al-Mustalik ni pas antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin itu terjadi fitnah, terjadi cekcok. Ya, di antara ada yang mengatakan masalah air, terjadi cekcok. Seorang Ansor, seorang Muhajirin, nega ngucakin angkat tanam, hidup orang Muhajirin, hidup Muhajirin. Sejak kubu kasak, hidup Ansor. Dan satu hidup Muhajirin, dan satu hidup Ansor. Pun saling gontok-gontokan. John Ekomporen, John Inas Panasen dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang Ansor ini kalau pas itu ketuanya dari Abdullah bin Ubay. Ayo, bancak nang matenang ke orang Muhajirin luar. Orang Muhajirin luar. Pada ben cek saginga sammin kalbak yakulu. Ini kan kaidah Arabnya. Sammin kalbak yakulu. Pada ben orang ngubu macan mulai kini deki macan tinggal aja ben sebekal eterkam. Pada ben orang ngubu pate epa genteng epa lempo pate deki si andi pate sebekal eterkam. Pada arwah orang-orang Muhajirin, orang-orang pendatang ke Madinah. Orang Madinah lah kuasain kape bencak neng mayu. Cak neng cak kalakman nyaman reng Muhajirin doa. Arwah mon lagadung ngocol lagi pas lagu kuasain Madinah. Kita ni orang-orang asli Madinah bekal eterkem, bekal ada. Kita ni bekal akan terpinggirkan. Cak neng mayu. Ayo dah rumah orang Muhajirin dah masih bisa beli boleh ke Mekah. Ini ya. Perang dari sahabat Kanjeng Nabi seloyalnya mana Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam pas mator ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiin Kanjeng Nabi beda sahabat itu paling keras. Gimana ka Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Pas ketemu nih kan. Si Zaid bin Arqam laporan dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apa? Gak bisa orang Ansor ampun memberi kesepakatan ada remaja mau menyerang orang-orang Muhajirin karena orang Ansor andi keyakinan deki orang Muhajirin mula menguasai Madinah maka orang Ansor deki bakal lewat hadir terutama agak Alisa Abdullah bin Ubay ngecit si Sayyidina Umar ngecit Rasulullah kita jawab Sayyidina Umar pun lah jawab ada mun sakadin to Rasulullah toreh perintah abdina atau bupele dari sahabat-sahabat ajunan seka dim masa ikasokan ajunan samakin cukan Abdullah bin Ubay ditengkula EPS aja ya gaban fatina. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Umar cek laga keras, Pak. Keras Sayyidina Umar ni. Mak boleh manusia, setan takut. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, mun bade Sayyidina Umar lebat
Pas beda setan lebatnya dari timur, setan ni kenying lewat. Lalu Sidina Umar takut. Bila sampean lebat setan sejen datang iki nawa iki. Tapi walaupun Sidina Umar ni pun paling kerasa orang, lamun pun masuk ke rumah, pun beleman ke rumah, kercet lah. Kercet anak apa? Entah tak mau jaga lah. Budi selebihan. Badi selebihan. Oh, Sayyidina Umar itu ting Pak dirajin, Pak. Macam-macam. Macam-macam. Neng, buat neng Pak usah ada dia. Allahu sallallahu Muhammad. Ya, pakai seneku umek dia. Tak pun perpan neku umek dia kan minta bisa dia. Mau neng jompong baik betul ting dia ada. Walang mau cak pokoknya. Terus kancing labang baik gua anak apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, Sayyidina Umar tukar luar biasa. Ngiring Rasulullah. Pakon abdina. Siap abdina. Pakon apa-apa saya serang ajunan. Pele di antara sahabat-sahabat dia itu. Empat orang kesel era Abdullah bin Ubay. Ini kesema ma'anjoran. Allahumma shalli ala Muhammad. Rakira mun pemimpin setak bijak kata Rasulullah. Pas ada di situasi seperti ini, ketika apa dia? Perang lagi. Lawan atau kan tadi kan kita lagi Pak Bada semakin kedai Pak Bada laporan dari anak buah kedai kan. Oh iya mayu cek dari macaran kerenain mayu pecat pindah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi Rasulullah bijak, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meredamkan isu nikah. Ada bu Rasulullah ada ke Sidina Umar, hei Umar, engkau ya bisa baik nyoroban kalau bimate, tapi mau pas sampai terjadi do rumah isu neng luar, hot isu dia, surat kabar laku langsung nulis, lah teti breaking news bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri, karena Abdullah bin Ubay ini secara padang orang Islam ketemu dengan Nabi jelas sahabat walaupun di belakang adalah munafik. Dalam mengkau pas dekir ya Umar, apa saya kerja pokok kawartawan dia. Itu breaking news Rasulullah kena, wala ada pakai sahabat dia paten. Tak jangan apa yang kebenaran. Dia baik Umar. Nikah hebatnya Rasulullah. Mengalihkan isu. Dia baik Umar. Ayo makan bisa dia kafir orang-orang muhajirin. Mayu acelan norongko. Dan Rasulullah sahabat-sahabat muhajirin berjalan atau berangkat walaupun bukan waktunya berangkat siang sehari penting, malam semalam penting, terus sampai berhari-hari wan Rasulullah bacalan tanpa tujuan. Para sahabat bacalan tanpa tujuan sampai mun siang para sahabat durina panas kelelahan, akhirnya para sahabat tidur ungkap ada apa? Aten para sahabat tak selalu diisi kalau ben dendam, ben fitnah, ben gejolak, ben masalah sedang terjadi. Dialihkan isunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Fitnah seekomboren bin Abdullah bin Ubay ini hilang dengan sendirinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini hebatnya Rasulullah. Tetapi lajanin tapi aku yakin acara lain saya pikirnya para sahabat ini tak fokus tidak ke masalah bisa dipahami gitu. Nah ini mungkin bisa kita tiru ini bagaimana kita memanajemen konflik di lingkungan kita masing-masing. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini cerita lengkap ini ada di kitabnya Sayyid Muhammad Al-Insanul Kamil. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon pleman ke Madinah akor muhajirin dan ansor seasal atau pakun damai tentram nih ya. Tapi pada akhirnya putrana Abdullah bin Ubay ini asmana sami Abdullah bin Ubay. Apaan sekarang Abdullah bin Ubay ini saya Rasul munafikin, ketuanya orang munafik. Putrana Abdullah bin Ubay ini sahabat Rasulullah paling soleh, paling fokus dengan Rasulullah. Ini dari kaum Khazraj.
oleh berempat hari aja habis dia keajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, abdi nami rang ribain ketika sahabat peleman dari Banil Mustalik dan kula mirang sahabat-sahabat muhajirin dan kula mirang cai pon mate nah epak dan kula Rasulullah. Leres sagak itu isu ya Rasulullah. Mana bika ditelakan leres ya Rasulullah. Ajunan tak usah nyuruh orang lain kang kui mateen apa abdina tibi Rasulullah si mateena. Abdina orang Khazraj, abdina terkenal orang sepaling berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada yang lebih berbakti dari abdina terhadap orang walaupun orang sepon abdina ketika disa. Abdina itu orang sepaling berbakti dekah apa Rasulullah. Mun pas ajunan Rasulullah nyuruh orang lain kang kui mateen apa abdina orang pertama saya tak tere. Mun abdina ampun tak terima, abdina jelas akan membalaskan dendam. Orang kali itu bekal epaten serang abdina. Pas kenapa abdina maten orang mukmin. Dekik kulaku abdina masuk neraka. Lebih baik abdina tibi maletan di dendam sematen apa tibi Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih kejen panas situasi bang. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tina neng Abdullah tenang. Fokus malah ben ayo jangan fokus kapan jangan hubungan dengan baik. Ayo bagaimana area situasi semakin damai engkau jangan fokus sekali Abdullah kapan Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya situasi tetap aman tentram dari kepiawaiannya manajemen konflik dan contoh kepemimpinannya ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, bisa dipahami okay. Nih, begitu istimewa betul ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dari istimewanya sampai Allah nikah ngalem tidak ada alaman selebih tengkik ketimbang alam nah ajunan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabu wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, walaupun alaman kita yang dibaca berjanji itu kan esena alaman-alaman kan bisa memuji-muji ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pujian-pujian manusia walaupun la itu oleh sah tinta sampai kering tulubang sampai habis tak nemu tulubang saya oleh sagina tak nemu tinta yang akan ditulis tidak akan pernah sampai pengalaman gulaban sampean nikah dek hakikat kamul jannah ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Milana kita kadang tidak habis fikir kenapa orang baca solawat, orang berjanjian, kritik, bid'ah, tak oleh, kafir, gini apa ini? Padahal isinya itu apa? Membaca sirah dan ngalem-ngalem ajunan Rasulullah sallallahu alaihi. Saya rasa memberikan contoh ngalem Rasulullah. Allah Subhanahu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sahabat, banyak tukang alim Rasulullah ini digubah dalam qasidah ikibanika Sayyidina Zaid bin Thabit dan lain-lain. Ya, malah sepaling fenomenal ikikat itu Imam Al-Busiri dengan qasidah burdahnya. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Kadisa luar biasa burdah ya, Pak. Mohon panjenengan betul-betul nyampung dek Rasulullah. Imam Busiri ketika nulis burdah ni kan, idilum keberadaan songkan. Songkan kita di rumah sakit kada mangken nambahnya paling kimun songkan nyare konyi nyare celuk lemon gini bengi mun mangken langsung kau gini langsung ya. Dimin tidak ada tak nemu tanpa Imam Busiri menulis ngalem ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai menulis Imam Busiri kata erahabuin mimpeh ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idilum mimpena Imam Busiri ni ka esaboin sareng Rasulullah milan pas inyamain burdah ni kanya mana sapo esaboin sareng ajunan Rasulullah teku saya rada Imam Busiri sareng ajunan Rasulullah. Ajaib Pak, ketika Imam Busiri kembali menjadi sehat, alhamdulillah. Bisa kita nikah misalnya kita dalam kesulitan, kesusaan dan sebagainya, songkan, ya semuanya kita jalani. Ya, medis jalanin, macam burdah jalanin. Kenapa? Ngemberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ni adabu as-sirru kullas sirri
fi salati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rahasia di akar rahasia itu ketika kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, mun estok maca salawat sepende atau berselancar berrahasia di dalamnya yang tidak kita ketahui, sehingga mendeki pada akhirnya kalau rahasia salawat ni kedepak ke orang semaca, maka panapa seikakartek de orang semaca hajat-hajatnya sebedenung pangkelian insyaallah mendapatkan pertolongan ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bermaulid itu tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang bid'ah, ya. Mun bade sing ngojakin bid'ah kibali kiki usajuk tajuk boleh buka kitab kita belajar bareng, nggih. Benar nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, para bapak, para ibu seperti engkau sangat amul yakin. Jadi dengan kita bermaulid apa efeknya kepada kita? Cepun Pak Direktur kita akan bagaimana setelah ini? Yang pertama, ya. Yang pertama bagaimana? Ta'allukun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha selalu nyambung. Jadi at-ta'alluq ni kan nyambung. Dak keajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tingkah laku kita sehari-hari. Dak remah kalau apa nak gulaban sambian si bisa cocok-cocokakin. Cocok logi, cocokakin walaupun tidak akan pernah bisa pas sama cocok, tapi cocokakin kalau ben lalampanah ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kita selalu berhubungan dengan ajunan kanjeng. Oh kanjeng Nabi perak Pak panjenengan ke amolot, tapi kanjeng Nabi lebih perak mun panjenengan ngalaksanakin sunnahnya ajunan kanjeng Nabi. Nih, cocok-cocokakin dari hal-hal yang kecil saja. Apa? Minum. Dari contoh Rasulullah ketika minum, pakai tangan kanan. Jangan sampai pakai tangan kiri. Ya. Mau masuk toilet, melangkah didahulukan dengan kaki yang kiri, keluar kanan. Doa ni guys. Dorina ata'alluka ahubungna seorang ulama ada dalam kitab itu. Masuk ke dalam jeding, masuk ke dalam toilet pada suatu saat dia itu lupa. Benih sengaja melangkah kaki tepat ke kanan saya masuk ke dalam jeding. Masuk ke dalam. Beliau ni kan nangis luar biasa mular, Pak. Mular. Arasa salah ada ajunan kanjeng Nabi. Mundur boleh. Abali ngulangin. Masuk nangkui sakop sekacer. Ni kedua ini apa? Ata'alluka ateh dek keajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kun urusan kayak ini urusan nah apa urusan nak masuk kanan kiri kan ini sepenting kon letak kedua kaki masuk kaki dua kaki ini pasti tidak apa nih pocong ini kun salah masuk nangis Pak nangis ana Pak aroma salah ke kanjeng Nabi walau tak ngikuti kanjeng Nabi ini ke hal kecil hal remeh-temeh ini kenapa boleh dengan hal saya berkaitan kelebihan ibadah saya tak gula-gula kenapa dengan awal kun minasyakirin jadilah orang yang bersyukur. Pas nomor 2 kun minassajidin jadilah orang yang bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersujud, kita beribadah nuruk dalam pana ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita niatkan ibadah kita nur akil pertengkana ibadana ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Ini kan masalah solat. Kanjeng Nabi ini sangat fokus bagaimana orang-orang gak ditong giat melaksanakan solat di awal waktu secara berjamaah. Nih. Bahkan ketika Allahu Akbar mun orang-orang Madinah ni kan kita adzan ni kan sudah bedai masjid kapi engke napa engke panjenengan manabi ke Madinah atau ke Mekah mun tarawih sa masuk ke dalam masjid mun zuhur berangkat pukul berapa pukul 10 lagi mun Jumatan pukul sana pukul belu harus sudah berangkat. Kalau ninta ekanto sampean Jumatan gak sah pas mangkata khutbah pondayan nomor 2 ki salat nang gak sah ngarai lancor. Allahumma shalli ala Muhammad.
Dari fokus akan Nabi ke urusan salat berjemaah. Rasulullah kan sampai ada bu, kada an ahriqu buyutahum. Orang Madinah ayo afajal ke masjid kayak lagi. Mun bade tak mangkat ke masjid, mangken di ko Roma ni yobber ni ko. Mangken tapi tak yobber. Ni kan. Mangkun ni ko dari penting. Mangken di ko Roma ni yobber ayo mangkat ke masjid. Ni ke dalam hal ibadah bisa kita tiru. Dalam hal salat sunnah, bagaimana Rasulullah tengah malam sujudnya? Ketika salat sunnah, sampai bengkak kakinya, karena mengamalkan ajunan Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayo bangun sepertiga malam, cuk pas pagi tidur, bangun salat walaupun hanya 2 rakaat. Apa nama salatnya? Salat tahajud. Mari salat tahajud kita rasakin hafal berarti istiqomah gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Di malam, di sepertiga malam nih kak, doa sambian nih kayak hamba ben malaikat langit nih ketika sepertiga malam nih keturun doa sambian lokal ayo di mau orang si jaga, di mau orang si doa, di mau orang si minta, di mau orang si istighfar. Di sepertiga malam itu kalau sudah sambil sholat witir, itu yang afdal bukan baca Al-Quran tapi beristighfar. Mau istighfar nih sepertiga malam pada para subuh mau istighfar, karena yang beristighfar sampean. Mari kita nikah tarhim. Ini bila ingat edabuin Pak Dokter Gelet, Pak Direktur. Ini kemana bidimin di musola kampung-kampung sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Ini kepada tarhiman. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Ini kata rahim ini ditradisikan mulai sejak Nabiullah Yusuf alaihi salam. Irhamna ya Arhamar Rahimin, dudat sepaling belas, irhamna kebelasin titalem, dudat sepaling belas abtina semakin cek banyak masalah, cek sompak ke abtina ya Rabb. Nyona belas, nyona palastari yakin masalah abtina, masalah dompet, kare dompet ya Allah. Berdemun karatun king tidak esen itu lebih dengan ATM saldo anda 0 kebala. Ya Allah bini jangan laki, jangan si bini ya Allah laki nyona malah tarik lerikan ke orang lain. Irhamna kebelasin titilum nak apa tu ya Allah. Ni masya Allah ibu-ibu ni kalau bersujud pada waktu itu memelas ke Allah. Cuk ku bater putrana pakun ben Allah ipatati orang salihah. Napa hajat-hajat kita yang di malaikat pada waktu itu. Nah, ini adalah tradisi sunnah ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ Rasulullah terus salat subuh. Mari salat ketika azan subuh Rasulullah setelah salat qabliyatas subhi Rasulullah beristighfar. Namanya salat istighfar tasbih. Ini kamu yang melakin minimal 100 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sampai salat sunat qabliyatas subhi, mari salat sunat pas mau istighfar dia subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tabun Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang enggak ditufakal kempang rezekina, tak kira kurang rezekina, kempang ben Allah, usaha nak paringin lancar, semuanya oleh rezekina paringin barokah. Rezekina saya oleh akan membawa ketenangan dan kedamaian. Tajuk tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mari kada itu salat subuh, mari salat subuh panjenengan cek dirtoran dimin dari pas salatna sampai mancing betul duha. Cek pun Rasulullah siapa orang sejak ke malam salat subuh berjemaah pas terus berzikir sampai waktu duha, salat duha minimal 2 rakaat, maka orang kembali ke bekal ibriin kencerna haji, kencerna umrah, taman, sampurna.
Allahumma salli ala Muhammad. Tapi pas mendaya tak usah haji, kita pun tak bisa, tak oleh rukun Islam. Kencerna, pada ben kencerna orang haji, pada ben orang umroh. Tapi mun tak mangkal dia, pun tak tu ke Mekah Madinah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah contoh tauladan bagaimana Rasulullah menjadi hamba Allah sesampun istimewa, ampun esabora tu sana depan belakang esabora, tapi Rasulullah tetap nyempa sajidun asujud beribadah sebegimikian dahsyat dak keajunan depan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menabi dua hal ini kita kerjakan, kun minasyakirin, kita bersyukur terhadap semua nikmat Allah, penglangkong mensyukuri ajunan Kanjeng Nabi Muhammad. Pas kun minas sajidin, kita selalu bersujud menyembah kepada Allah, tak ngintingakin ibadah penglangkong salat, maka cek kubater kun fayakun Allah, lambat atau cepat masteh depa. Amin ya rabbal alamin. Percaya ademu ke gula dekindan. Saya sudah mengamalkan Kiai, tapi mana kok tetap biasa-biasa aja, tetap seperti ini. Ya cek rukafur cekun telu hari pah minta kun fayakun. Nah, bisa 3 hari, bisa 1 hari, bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tetap kita harus yakin kun fayakun Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah, barakah syafaat Rasulullah pasti depa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekali toh pada masih bisa kita sampaikan, moga-moga bermanfaat lagi, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kajian-kajian keislaman berikutnya, penglangkong yang berkaitan dengan keaswajaan akidah, karena hal ini sangat penting untuk menjadi ilmu bekal kepada kita bersama menghadapi situasi, menghadapi pemahaman-pemahaman agama yang liar sama kalian, yang sudah kita bisa akses baik online atau offline. Penglangkong online, wah luar biasa, Masya Allah, gempuran-gempuran dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar, pemahaman-pemahaman yang melenceng, yang harus kita kanter bersama-sama. Moga-moga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang terlebihnya nyonya seborah, moga-moga manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila thariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.